Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akramana bil huduri fi baitin min buyutihi bi idnihi wa iradatihi. Allahumma adim salawatika wa salamaka ala afdali ahibbaihi wa qudwati sayyidil anbiya'i wal mursalin ladai sayyidina Muhammad wa ala sayyidi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin ahli ilmihi wal amali bihi wal istiqamati alaihi fil hayati wa ala sairi man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'ihi wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, sesepuh ini sepuh, terkhusus kepada seluruh jajaran takmir masjid musalla yang hadir, khususnya masjid kita bersama Baitul Islam. Semoga seluruh masjid musalla sekitar kita ditambahi keberkahan oleh Allah. Begitu pula kepada seluruh jajaran pengurus Majelis Ta'lim Aliyah, sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing, beserta seluruh para jemaah yang hadir, kita memohon kepada Allah semoga kita diberi oleh Allah Ta'ala tambah sehat, tambah rezeki kita, tambah ilmu kita, tambah amaliyah kita, tambah umur kita, tambah istiqamah kita, dan semoga terus keberkahan ini menyertai kita sampai kita bertemu dengan Allah dengan statusnya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita aturkan kepada Allah dengan kata-kata yang dicintai oleh Allah, kata-kata yang melambangkan bilangan pintu-pintu surga, yaitu alhamdulillah. 8 huruf sesuai dengan bilangan 8 pintu-pintu surga. Semoga dengan ucapan alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan dan terus memberikan kepada kita kemudahan dan kemudahan untuk bisa selalu menuju kepada pintu-pintu surga yang semuanya diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keberadaan kita semuanya setelah libur yang kurang panjang. Sambut panjang atau kurang panjang? Kelihatannya Aliyah ini paling lambat, maksudnya paling akhir mulainya. Ini kita hadir kembali, tidak luput dari area takdir
area perizinan, area masyiah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala telah menerangkan hal yang berkait tentang ketentuan-ketentuan Allah Ta'ala yang berlaku di dalam dunia yang sangat singkat ini. Urusan hidayah itu hak milik Allah. Urusan rezeki pun itu hak milik Allah. Urusan ilmu, urusan mengamalkan ilmu, urusan istiqamah dalam mengamalkan ilmu, ini semuanya masuk pada area ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan suatu hikmah. Ulama ahli tafsir mentafsiri makna hikmah adalah ilmu. Yu'til hikmata, Allah Ta'ala memberikan suatu ilmu kepada siapa? Tidak kepada setiap orang yang ada di dunia ini. Lalu untuk siapa? Man yasha, untuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man yasha, rahasia Allah. Man yasha, ketetapan Allah di zaman azal. Man yasha, orang-orang yang memang betul-betul dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan termasuk orang-orang tersebut, amin. Wa may yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun di antara kita yang diberi oleh Allah suatu hikmah dalam kurung ilmu ini, maka orang tersebut di dunia, di alam barzah, di akhirat akan mendapatkan pemberian yang begitu banyak yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain ayat ini, Allah Subhanahu wa ta'ala juga menggantungkan sifat ma'isyahnya Allah Ta'ala terkait tentang urusan rizki. Tu'til mulka man tasha'u wa tamna'ul mulka mimman tasha'u. Untuk urusan dunia hanya Allah Ta'ala yang memberi. Urusan harta pula hanya Allah Ta'ala yang memberi. Begitu pula Allah Subhanahu tabaraka wa ta'ala sendiri yang akan menolak atau menghindarkan dari segala sesuatu yang memang tidak ditentukan oleh Allah. Selain ayat ini, Allah Ta'ala sendiri yang memiliki wewenang terkait tentang dia bisa jamaah atau tidak, dia bisa ngaji atau tidak, dia bisa baca Al-Quran atau tidak, dia bisa berinfak atau tidak. Ini Allah yang menentukan. Yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. Allah yang menyesatkan orang yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah Ta'ala pula yang memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Dari ayat ini mari jenengan renungi piyambak-piyambak. Jenengan masuk di area ma'isyah sing pundi para rawuh? Menengkape. Di area hidayah apa di area sesat? Di area ilmu apa di area selain ilmu? Di area petunjuk apa di area selain petunjuk? Kita semuanya bisa merasakan alhamdulillah
lillah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semuanya tetap diberi istiqomah oleh Allah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Jangankan terkait tentang perbedaan jenis atau perbedaan keturunan atau perbedaan bapak dan ibu. Kadang-kadang bapak satu, ibu satu, satu perut, keluar dari satu perut, beda-beda Pak. Gini apa gini? Gini apa gini? Dengan gadai saudara berapa Pak? 14, ada 10. Satu cetakan, bapak satu, ibu satu. Subhanallah, beda-beda bapak 14. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya beda-beda. Ini satu wadah. Allah subhanahu wa ta'ala di Lauhul Mahfuz sudah mentakdirkan nasibnya satu persatu, rizkinya satu persatu, porsi tentang urusan dunia ataupun urusan akhirat, bahkan urusan husnul khatimah atau su'ul khatimah. Ini hak cipta Allah, rahasia Allah. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak ada satupun malaikat tahu nasib kita, atau para nabi nasib kita, atau para kalangan aulia dan salihin. Tidak ada yang tahu. Yang tahu secara mutlak adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman dahulu ada dua saudara, namanya Abu Salamah bin Abdul Asad. Saudaranya namanya Aswad bin Abdul Asad. Diterangkan oleh Rasul, Abu Salamah di akhirat membawa bendera menuju ke surga. Saudaranya yang namanya Aswad nanti di akhirat membawa bendera menuju ke neraka. Saudara, tunggal bapak, tunggal ibu, nasibnya berbeda-beda. Yang satunya Abu Salamah, panglima perang di medan perang Badr bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gugur mati dalam kondisi syahid, masuk ke dalam surga. Saudaranya yang namanya Aswad bin Abdul Asad, apakah adik atau kakak, yang penting saudara, satu ibu satu bapak, satu perut satu cetakan, gugur di medan perang, ikut rombongan orang-orang kafir dan musyrik, di akhirat masuk ke dalam neraka. Ulo kali panjenengan wallahu a'lam. Nasibnya yang tahu siapa Pak? Yang tahu siapa? Sing ngertos sinten? Allah. Maka bertata krama ketika kita melihat keadaan orang sekitar kita. Jangan menggembleng orang. Jangan seenaknya kita kemudian mengatakan kepada orang atau menentukan nasib orang. Fokus dengan nasib kita masing-masing. Karena nasib kita belum jelas apakah di area husnul khotimah atau sebaliknya. Tapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan dengan melalui kembalinya majelis taklim alia, insya Allah Allah Ta'ala memberikan taufik tambahan taufik, memberikan hidayah tambahan hidayah, memberikan ilmu tambahan ilmu, agar kita kelak nanti di akhirat digolongkan termasuk orang-orang yang ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Abdullah bin Amr bin As menceritakan suatu ketika keluarlah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan di tangannya ini ada dua kertas. Tangan yang kanan satu kertas, tangan yang kiri satu kertas. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, atadruna ma hadanil kitaban?
Para sahabat, tahukah kalian dua kertas ini apa isinya? Yang kanan apa isinya, yang kiri apa isinya? Para sahabat maturallahu wa rasuluhu a'lam. Kita semuanya tidak tahu ya Rasulullah, mohon diberitahu. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kemudian melanjutkan sabdanya, wahai para sahabat, kertas yang ada di tangan kananku adalah nama-nama ahli surga beserta nama bapaknya dan qabilahnya. Dan kertas yang ada di bagian kiri ini adalah nama-nama ahli neraka, begitu pula nama bapaknya dan qabilahnya. Para rawuh, jenengan takdire berada di kertas yang kanan atau yang kiri? Pede banget jenengan. Kita pede. Ini sisa umur kita yang masih ada, nggak tahu tinggal berapa. Temriki kita fokuskan. Urusan dunia walaupun kita sibukkan akan kita tinggalkan. Sebanyak apapun kekayaan yang kita kumpulkan, silahkan Anda kumpulkan, tapi siap pasti akan Anda tinggalkan. Oleh sebab itu, bekerjalah untuk Allah, kumpulkan harta untuk khidmat agamanya Allah, manfaatkan sisa waktu umur kita sesuai dengan porsi pekerjaan masing-masing, diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. Bantu program majelis taklim, bantu majelis taklim, bantu masjid, bantu musola, dan seterusnya. Semoga berkah manfaat, amin. Ketika para sahabat mendengarkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, yang kanan ini adalah nama-nama ahli surga, la yuzadu fihim wa la yunqas, tidak mungkin tambah, tidak mungkin berkurang. Pun paten kita, boten sakit ditambahi, boten sakit dikurangi. Dan ini adalah yang kiri, nama-nama ahli neraka, la yuzadu fihim wa la yunqas, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Lalu para sahabat matur, fa fimal amal ya Rasulullah, in kana al-amru qad furigha. Ya Rasulullah, lalu kita mau apa di dunia ini kalau sudah semuanya selesai diurus oleh Allah, ditentukan oleh Allah? Nek ngoten ya Rasulullah, kami sekarang di dunia ini apa yang harus kita kerjakan? Kalau sudah surga isinya yang menentukan Allah dan neraka yang menentukan Allah, lalu kemudian tugas kita di dunia sampai ajal tiba, apa yang harus kita lakukan? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini yang terakhir, tolong diperhatikan. Saddidu wa qaribu. Fa inna sahibal amali yuhtamu lahu ma amilahu ahlul jannah, wa inna sahiban nar yuhtamu lahu bi'amali ahlun nar. Para sahabat sing istiqomah ya, apa? Sing napa? Sing istiqomah nek dados tiyang saddidu wa qaribu. Jangan lepas istiqomahmu, rutinanmu, wiridanmu, amaliyahmu, taatmu, walaupun sedikit, walaupun singkat, walaupun hanya 2 rakaat, walaupun hanya 1 ayat, walaupun hanya 1 majlis, saddidu yang istiqamah. Kenapa? Karena pemilik surga nanti akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan amalan ahli surga, dan pemilik neraka juga akan mendapatkan finishnya sesuai dengan amalan ahli neraka. Na'udzubillah. Insyaallah
nek tiyange sregep jamaah insya Allah tidak jauh dari ajal yang akan ditentukan oleh Allah. Nek tiyange niku ahli majelis taklim, ahli tahajud, ahli sedekah, Allah akan menyesuaikan dengan amal yang telah dilakukan. Semoga kita semuanya dicatat oleh Allah Ta'ala termasuk orang-orang yang ahli husnul khatimah, dan semoga kita dihindarkan oleh Allah Ta'ala dari amalan-amalan ahli su'il khatimah, dan semoga tetap panjang umur, sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara tentang istiqamah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Datang beberapa sahabat kepada istri tercinta beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bertanya tentang amaliyah yang dilakukan oleh Rasulullah. Sayyidah Aisyah menjawab, kana amaluhu dimah, amalnya Rasulullah itu ajak jejak istiqamah. Kalau sudah melakukan satu amal gak ditinggalkan, kalau sudah mengamalkan satu rutinan tidak ditinggalkan, kalau sudah dikaitkan umurnya, waktunya dengan satu ketaatan tidak ditinggalkan. Amaluhu dimah. Bahkan Sayyidah Aisyah cerita, di akhir umur Rasulullah sering beliau sholat dalam kondisi duduk. Dalam kondisi apa? Duduk. Gak mau meninggalkan. Karena di waktu masih muda beliau masih kuat. Ketika menginjak umur sudah mendekati wafat, semua rangkaian amal khususnya sholat beliau paling banyak kerjakan sholat sunnah dalam kondisi apa? Duduk. Kalau paling kanjeng Nabi ngoten to, Pak. Apa pensiun amali. Ini sifatnya Rasulullah. Amaluhu dimah. Kalau sudah melakukan satu amal gak mau meninggalkan, gak mau ditinggalkan. Maka oleh sebab itu kita diaturi oleh syariat agama Islam agar mampu untuk mengerjakan istiqamah, kerjakan amalan-amalan yang mampu untuk kita lakukan secara istiqamah. Contoh, duha 8 rakaat kali 2 rakaat, milih mana? Mari puasa ini saya 2 mah. Contoh, antara 8 dengan 2 rakaat, pilih mana? Jawabannya pilih bilangan yang mampu Anda istiqomahkan. Pasti jawabannya 8 toh? Ini cara beramal. 8 dengan lakukan tapi gak bisa istiqomah. Bahkan kadang-kadang ini trik syaitan, membuat orang untuk benci beramal. Kalau sudah benci beramal, dibenci oleh Allah. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Sungguh Allah telah bosan kepada seseorang kalau orang itu bosan kepada Allah. Bosan kepada Allah maksudnya bagaimana? Mari ngamal bersuluk. Sedekah 100 juta bar lupa. Kenapa ngeluh? Kenapa kok kakean? Sedikit tapi aja. Pilihlah yang 2 yang Anda mampu untuk targetkan, tidak meninggalkan setiap hari sampai wafat. Amin. Ini 2 lebih utama daripada 8 yang 8 ganteng. Tahu ganteng? Kadang melakukan, kadang boten melakukan. Contoh duha. Pilihlah yang 2 rakaat. Begitu pula amalan-amalan yang lainnya. Majelis taklim yang wajar. Dari sekian rutinan ini, mana sing jenengan saged menghadiri jangan diputus. Walaupun 60 kali. Tunggu. Walaupun berapa?
walaupun satu rutinan di Masjid Baitul Islam, khususnya warga ABR, manfaatkan mumpung ada kesempatan, mumpung ada luang waktu, mumpung masih dalam kondisi sehat walafiat. Allah atas izinnya mentakdirkan, alhamdulillah, di masjid kita ini Baitul Islam ada rutinan-rutinan tertentu. Semoga manfaat dan berkah serta istiqomah, amin ya rabbal alamin. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengerjakan sholat selepas asar. Kita tahu selepas sholat asar tidak boleh mengerjakan sholat sunnah, tidak boleh. Tapi kenapa Rasulullah itu mengerjakan? Pertama, menunjukkan luasnya ilmu agama. Sebagaimana di dalam mazhab Syafi'i boleh saja mengerjakan. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengerjakan? Kata Rasul, ngodoi rawatib zuhur. Ngodoi apa? Rawatib zuhur. Sholat rawatib kalau mazhab Syafi'i ditinggalkan itu boleh diqodoi di waktu-waktu yang lain. Kenapa Rasul mengerjakan? Menjaga istiqomah. Kemudian bagi orang yang mungkin ketinggalan jamaah, yang fadilahnya tidak terhitung, sering-sering disampaikan oleh para kiai, saat itu ketinggalan jamaah, dia apa caranya dengan? Apa? Yang ada. Apa yang ada itu? Sholat mengulangi lagi. Minta kepada orang atau kepada istri, nek perlu jenengan gaji, saya daftar. Pak, saya mau kali pulau, tak kasih duit 1.000. Tapi kita ya orang jenengan. Yang mana? Bahkan kalau perlu jenengan kasih hadiah, karena membantu proses jenengan 27 derajat. Jamaah, guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid itu kalau ketinggalan 1 rakaat saja pulang lagi, apalagi ketinggalan jamaah. Kalau kami waktu itu di pondok pesantren, setelah kami salam dengan imam, dan saat itu imamnya bukan guru kita, santrinya atau mungkin senior daripada teman-teman kita. Lalu setelah salam, banyak para teman-teman itu mundur kembali. Ternyata saya toleh, dulu ada Habib Umar ketinggalan. Akhirnya jamaah kedua kali meninggalkan imam sendirian. I'adah, mengulang kembali. Jangan sampai kita targetkan saat ini, jangan sampai mulai detik ini sampai wafat ketika kita meninggalkan istiqomah berjamaah. Mudah-mudahan berkah, amin. Salah satu orang soleh yang mana selama hidupnya tidak pernah ketinggalan jamaah, pernah saya sampaikan dan pernah disampaikan pula oleh para kiai. Suatu ketika ketinggalan jamaah, cari-cari masjid sudah tutup, musola sudah tutup, tempat-tempat jamaah sudah tutup. Akhirnya susah. Jangan pernah susahnya tadi kita mau baca. Susah pasti gak ada duit. Yang bodoh bisa ngomong. Susah gelisah. Kenapa susah? Tahu ilmunya. Kesusahan terkait tentang akhirat itu bagi yang tahu ilmunya. Sebagaimana kesusahan tentang urusan dunia bagi orang yang tahu urusan dunia. Kenapa susah gelisah? Karena ingat sabda Rasul bahwa sholat jamaah di atas sholat sendirian 27 derajat. Oh, 27 diulangi 17. Jangan pernah membaca. Bukan pernah ya? Sami. Diulangi 27 kali supaya seimbang setara. Setelah 27 kali diulangi, kemudian karena capek kemudian tertidur lalu mimpi seakan-akan ini mengendarai kendaraan kuda.
tapi nggak bisa nyelip rombongan-rombongan kuda yang ada di depan. Dikencangkan lagi ini kuda yang tetap di belakang, nggak bisa nyelip. Satu di antara rombongan depan noleh ke belakang. Hei bapak, mau nyelip? Iya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kami rombongan jamaah. Lalu orang tersebut mengatakan, saya sudah ngulangi 27 kali, tapi bukan jamaah. Kata mereka yang di depan, walaupun bapak ngulangi 27 kali 27 sama dengan dikalikan lagi sampai dia mati, tidak bisa membandingi jamaah. Tidak bisa. Akhirnya orang tersebut bangun tidur lalu kemudian sadar, bertobat saat itu tidak akan meninggalkan sholat berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kekuatan kepada Allah, dan semoga Allah Ta'ala tetap terus mentakdirkan kita, memberikan izin kepada kita untuk berada di area-area kebaikan, khususnya majelis taklim, dan semoga Allah memberikan kepada kita kemudahan untuk mengamalkan isi daripada majelis taklim, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hajat panjenengan dikabulkan oleh Allah, hajat keluarga panjenengan dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.